yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang cukup menunjukkan pada kebaikan kemudian diamalkan kebaikan itu oleh orang-orang di sekitarnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama persis dengan pengamalnya tanpa dikurangi sedikit pun. Sudah cukup kita katakan khair bagi ibunda kita. Yang jadi masalah sekarang ini kita, beliau matanya sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak punya kesempatan untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita sampai hari ini masih bisa melihat sehingga banyak potensi maksiat yang mungkin dikerjakan oleh pandangan kita. Teman-teman, perhatikan aturan mata dalam Al-Quran. Mata kita, kata Allah, bukan berfungsi untuk melihat. Karena kalau melihat, kambing pun bisa melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab, mata kita akan dihisab. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, sungguh penglihatan manusia, dan sungguh setiap apa yang ia pikirkan, satu saat kami akan tanyai apa yang telah dikerjakan dengan semua itu. Mata kita akan ditanya. Karena itulah ketika Allah menyampaikan fungsi mata dalam Al-Quran, langsung diberikan detil fungsinya. Untuk laki-laki di Quran surah ke-24 ayat 30, untuk perempuan di Quran surah yang sama ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wa qul lil mu'minin, dan katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman, yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, cukuplah matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar, yaghuddu, saat ada sesuatu yang tidak baik menurutku, kata Allah, palingkan. Aurat yang tidak baik, palingkan. Gambar yang tidak baik, palingkan. Acara yang tidak baik, palingkan. Demi Allah, hamba katakan, Ibu Nibras begitu beruntung. Hari ini saat ditutup pandangannya, tidak punya kesempatan lagi untuk melihat yang tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita yang sampai saat ini pandangannya masih bisa melihat, yang sampai saat ini peluang-peluang keburukan masih bisa ditatap. Berapa kali Anda pernah lakukan maksiat dengan mata sampai dengan detik ini? Bahkan Masya Allah, begitu banyak anak-anak yang usianya masih 4-5 tahun. Ada yang dari Palestina, ada yang dari Syria, ada yang dari Mesir, Mu'adz, ada yang dari Indonesia, bahkan anak usia 4 tahun, matanya buta, tidak bisa melihat. Masya Allah, tapi dengan tak mampu melihatnya, masih mau menatap Al-Quran dengan jiwanya, sampai menghafalkan 30 juz, sampai akhir juznya. Anak 4 tahun, matanya buta, tak mampu melihat, masih sanggup melihat Al-Quran dengan jiwanya, sampai menghatamkan dan menghafalkan Qurannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, matanya sehat, tatapannya baik, sampai hari ini. Dari sekian banyak Quran yang telah bersanding dengan Anda, berapa yang pernah Anda lihat dalam sehari? Tidak hanya Anda hafalkan, semua akan ditanya. Karena itulah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tadi yang pernah dinasihatkan, supaya kita termasuk dalam kalangan orang-orang khair yang tadi dimaksudkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk kalangan-kalangan khair tadi yang disebutkan. Dan tidak cukup dengan aminnya, kita harus mulai dulu. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah, ternyata petunjuk pertama bagi orang yang masih hidup, bila menjadi atau menginginkan ingin menjadi khair seperti tadi yang disebutkan, berita baiknya ternyata disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, semoga kita termasuk di dalam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyah. Kata sambung yang menunjuk pada subjek
Objek bentuknya umum, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, fakir, man. Seakan Nabi ingin mengatakan man, siapapun, tak peduli siapa dia, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berubah jadi orang baik, khair. Saat hidupnya khair, wafatnya khair. Apa tanda pertamanya? Yufaqihu fiddin. Bukan dunia yang diberikan, bukan harta yang diluaskan. Kata Nabi, maka orang ini akan diberikan bimbingan pada jiwanya, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dibimbing untuk mau belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Allahu Akbar. Hari ini hari Ahad, kemacetan terjadi di mana-mana. Setiap orang sibuk dengan aktivitasnya. Ada yang pergi ke tempat rekreasi, ada yang pergi bertamasya, ada yang pergi bercengkrama. Demi Allah saya katakan, dari sekian banyak manusia yang tengah beraktivitas, Allahu Akbar, Anda yang terpilih oleh Allah di hari ini untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, diundang langsung ke tempat terbaik di muka bumi, di rumah Allah, bukan di rumah yang lainnya. Untuk apa? Yufaqihu fiddin, untuk belajar dari sebagian tuntunan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Saat orang lain belum diberikan nikmat ini, ternyata kita yang diundang. Boleh jadi ini tanda pertama dari Allah ingin menjadikan kita berubah menjadi orang-orang baik dalam pandangan Allah dan Rasul. Saudara-saudariku, kalau Allah sudah ringankan langkah Anda, lembutkan hati Anda, dibimbing sampai ke rumahnya ini, belum terfikir juga oleh Anda untuk berubah menjadi lebih baik, dengan cara apa lagi Allah mesti mengingatkan Anda sebelum kita berpulang? Karena itulah perhatikan ciri orang-orang baik. Sampai sebelum masa Nabi SAW, maaf ya, seburuk-buruknya manusia ketika akan berubah, tanda pertama ini selalu dilekatkan. Ada orang yang pernah membunuh sampai 99 orang, bahkan digenapkan sampai 100. Ketika konsultasi ingin berubah menjadi orang baik, apa yang ditunjukkan oleh ulama setempat? Kata beliau, hajir ila huna, pindah kamu ke tempat itu, karena di sini ada keburukan-keburukan yang membuat engkau selalu jauh dari Allah. Pindah ke tempat itu, belajar dari seorang syekh di sana tuntunan tentang agamamu. Demi Allah kami katakan, ketika orang ini berniat berubah, baru melangkahkan kakinya beberapa masa, kadar Allah tiba-tiba di jalan, belum sampai ke tujuan, Pak. Belum sampai. Sampai di pertengahan, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Perhatikan, pembunuh 99 orang. Hidupnya lumur dengan maksiat. Memiliki keinginan untuk merubah, ingin ikut ta'lim, belum sampai ke tempat ta'lim, maut datang menjemput yang bersangkutan. Dalam kisah ini disebutkan bahwa dakhalal jannah. Orang ini karena niat dan perjuangannya menggugurkan dosa-dosanya, perjalanannya menghadirkan pahala baru bagi dirinya. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Bahkan turun ayat Quran mengisahkan kisah ini. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100 itu. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapapun yang berniat keluar dari tempat ia tinggal, kemudian dia memiliki keinginan untuk mulai berubah karena Allah dan Rasulnya, tapi tiba-tiba baru dia melangkah, kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang ini telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan oleh Anda teman, membunuh 99 orang, hidup larut dalam maksiat, ingin berubah, belum sampai ke tempat tujuan, wafat, masuk surga. Anda tanyakan pada diri Anda, pernahkah membunuh orang sampai dengan hari ini? Masya Allah. Maksiat apa yang pernah Anda kerjakan sebandingkan dengan orang tadi? Bila 99 orang telah dibunuh orang tadi,
Orang yang telah membunuh orang lain, mau berangkat ta'lim, belum sampai ke tujuan, dosanya diampuni oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang yang belum pernah membunuh orang lain, sampai di tempat ta'limnya, dia niatkan karena Allah, dia ikuti petunjuk Rasulullah, maka lebih berhak kita mendapatkan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tadi. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua nikmat lebih dari apa yang tadi disampaikan. Baik, saudara-saudariku, sebaik-baiknya ta'lim yang disampaikan adalah apa yang Al-Quran tunjukkan. Karena itulah, mari kita memulai ta'lim kita saat ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran seperti yang tadi telah diungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian ayat yang pernah memberikan kesan kepada kita untuk mulai belajar pertama kali tentang Islam, ternyata ada ayat-ayat terbaik yang memberikan arah kepada kita. Seperti apa kita mesti belajar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Saat manusia pertama diturunkan ke muka bumi, Adam alaihissalam dan istri beliau, ternyata bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam, Allah memberikan petunjuk kepada beliau, yang dengan petunjuk ini Allah berkehendak menginginkan hidup Nabi Adam dan keluarganya itu mudah, jauh dari kesulitan, dan lekat dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka difirmankan, qulna ihbitu minha jami'an. Kami firmankan Adam, mulai saat ini turun, jalani kehidupan baru di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka saat engkau turun ke bumi ini, kami akan turunkan bersamaan dengan itu petunjuk kehidupan. Yang jika engkau dapati petunjuk kami ini, faman tabi'a hudaya, maka kemudian engkau ikuti petunjuk ini, ambil petunjuknya, terapkan dalam kehidupan. Perhatikan janjinya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah sampaikan, saya pastikan kepadamu, saya jamin hidupmu, selama kamu hidup tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan tidak akan pernah sedih dalam hidup. Allahu Akbar. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Adam, jalani kehidupan di muka bumi, saya berikan petunjuk. Kamu ikuti petunjuk ini, saya akan jamin hidupmu tidak akan pernah gelisah, tenang selalu, dan saya jamin tidak akan pernah sedih dalam kehidupan. Ada masalah di rumah tangga, tenang. Ada masalah di kantor, tenang. Karena masalah itu sebelum dihadapi, Allah sudah turunkan petunjuk. Ini masalah yang akan kamu hadapi. Demikian petunjuknya, selesaikan. Jadi sebelum menghadapi masalahnya, sudah kenal dengan masalah, sudah tahu solusinya. Hudan. Allahu Akbar. Ternyata, nikmat Allah ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Adam, tapi setiap nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah, setiap generasi berganti, dilekatkan petunjuk baru dengan fungsi yang sama. Adam meninggal, muncul generasi baru. Saat generasi baru muncul, diutus seorang rasul, bersamaan dengan rasul diturunkan pula petunjuk yang sama. Semuanya disebut dengan yang sama, hudan. Kita agak cepat ya, karena waktu kita agak terbatas ini. Nabi terakhir pun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat yang terakhir, ternyata bersamaan dengan diutusnya beliau, diberikan pula petunjuk kehidupan yang dijelaskan oleh Quran, fungsinya sama. Jadi bukan cuma masa Nabi Adam saja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, setiap Nabi diberikan hudan yang kalau digunakan oleh umatnya dalam kehidupan, dijamin kata Allah, saya jamin setiap umatnya pasti akan bahagia, tenang hidupnya, dan jauh dari kegelisahan. Silakan urutkan. Semua Nabi di Quran dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua kalimatnya sama menggunakan kata tadi. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudha, bin Ma', bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub,
bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adar, bin Nahur, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matusyana, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua satu turunan mendapatkan bekal yang sama. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi yang terakhir, yang paling istimewa, oleh Allah diberikan petunjuk yang paling lengkap, lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, walaupun namanya tetap sama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Perhatikan kalimat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Kalimat yang sama, hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Lihat kalimatnya, di bulan Ramadan, kata Allah, diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran ini? Ternyata bukan sebatas bacaan, Bu. Bukan cuma bacaan. Kalau cuma bacaan, yang lain pun bisa dibaca. Masya Allah. Kata Allah, saya turunkan Quran ini bukan sebatas untuk dibaca, tapi fungsi sesungguhnya hudan linnas. Hudan menjadi petunjuk kehidupan linnas bagi seluruh manusia. Kembalikan pada rumus tadi. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menggunakan hudan, petunjuk dari Allah. Quran surah 2 ayat 38, kata Allah, saya akan jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi ketika ayat ini diturunkan, Allah ingin menegaskan khusus untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya turunkan petunjuk langsung yang bisa dibaca, dibolak-balik terkait alur kehidupan dirinya dari mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, disebut dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, Pak, Bu, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semua petunjuk hidup kita ada di situ. Bahkan perhatikan ujung ayatnya tuh, di Al-Baqarah 185 itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, dengan Anda mengikuti tuntunan kehidupan di Quran itu, saya inginkan hidup Anda jadi mudah. Saya tidak menginginkan kamu sulit hidupnya. Jadi kalau sekarang ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah. Yang salah kita nggak baca petunjuknya. Anda mau ke Istiqlal, tidak tahu petanya, tidak mengerti petunjuknya, kapan sampainya? Anda tidak tahu petunjuk kehidupan, bagaimana bisa mudah menjalaninya? Saya bacakan cepat ya, tapi tidak perlu ditulis. Masya Allah, dari mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia ada semua itu di Quran. Contoh, dalam kandungan sebelum lahir, bagaimana caranya supaya kandungannya enak, nyaman, kelahirannya tenang, dilahirkan anak yang soleh. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana caranya supaya ASI-nya mengalir lancar. Pembagian tugas suami istri jadi enak, tidak ada perselisihan dan ketegangan. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Sampai 2 tahun disusui bisa maksimal. Usia 2 tahun sampai dengan menjelang balik. Pendidikan dini apa yang bisa diberikan supaya anaknya dekat dengan Allah, taat dengan orang tuanya, berakhlak mulia, dan bisa berperilaku baik dalam kehidupan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia kemudian mulai belajar. Bagaimana supaya saat belajar cepat mengingat materi pelajarannya, meningkat kedekatannya dengan Allah, berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian bagaimana saat belajar supaya bisa berprestasi, bersaing dengan yang lainnya. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Saat mulai naik tingkat pendidikannya, mulai ketemu temannya, mulai muncul rasa bergaul dengan lebih dalam lagi. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang bisa merusak akidah dan akhlaknya. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tapi kalau ada yang tertarik serius, bagaimana cara mendekatinya? Ta'aruf, lamar. Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat 21-nya. Baru menikah, bagaimana membagi tugas rumah tangganya supaya tenang antara suami dan istri, paham kewajiban dan tugasnya. Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Suami, apa tugas pertamanya? Mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang baik menurut petunjuk Allah? Yang standar Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau baru bergerak sedikit, rezekinya sudah mau datang, Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau
Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah menunggu Anda, bahkan datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Kemudian yang terjadi bagaimana dengan tugas istri? Kadang-kadang merawat rumah tangga di rumah, anak-anak tidak mudah kemudian bisa merawatnya. Kadang-kadang mengeluh mengatakan, solusinya seperti apa? Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Tidak mudah mengatasi ini semua. Kadang-kadang ada capek, lelah, penyakit-penyakit datang. Sesulit apa? Kalau cuma ringan-ringan, Quran surah ke-24 ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter, ini tidak mungkin sembuh, ini mustahil, gak ada obatnya. Tinggalkan manusia, berharap kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda di pekerjaan kadang-kadang ada orang usil, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan Masya Allah menjelek-jelekan Anda dan sebagainya. Bagaimana cara memohon pertolongannya? Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai membuat dada Anda sesak seperti gelap mata. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Kamu jangan mengeluh, itu semua ujian. Hidup itu pasti penuh dengan ujian. Quran surah kedua ayat 155, hadapi dengan sabar sampai dapat solusi. Ayat 156 sampai 157-nya, kuatkan usahamu untuk mengatasinya. Quran surah ketiga ayat 142, kemudian kamu jalani seperti tawakalnya Nabi Yunus berikhtiar di perut ikan paus itu. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sampai bapak ibu kemudian menjadi lebih bahagia lagi, meningkat harta bendanya. Bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7 itu. Kalau ada musibah ditimpa lagi, bagaimana sabarnya? Hadapi dengan mengelola manajemen konfliknya, manajemen sabarnya. Quran surah kedua ayat 214 itu. Kalau ada kelebihan, cepat infakkan supaya berkah hartanya. Quran surah kedua ayat 215. Kalau ada kewajiban zakat, cepat tunaikan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau susah, diingatkan oleh kawannya. Quran surah ke-9 ayat 103. Sampai usia Anda 40 tahun pun lebih, masih ada orang tuanya. Bagaimana cara saya berbaktinya? Karena tidak mungkin semua ini bisa diraih kecuali oleh jasa orang tua. Tidak mungkin bisa membalas bakti orang tua. Tapi Anda bisa mencoba di Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Masya Allah, sampai di penghujung usia Anda mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya atau mungkin akan meninggal? Tidak ada yang abadi, kamu pasti pulang. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, kapan waktunya? Terserah saya, kamu siap-siap saja. Quran surah ke-7 ayat ke-34-nya. Ya Allah, bagaimana cara meninggal itu? Enak atau tidak? Kalau kamu ingin tenang, pelajari Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi di alam kubur kalau saya pindah tempat ke sana? Saya setelah belajar malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Pelajari yang bagus-bagus. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Tapi kalau kamu ingin banyak amal salahnya, sedikit amal solehnya, tuh rasakan nanti api neraka didatangkan lebih dulu. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana nanti di yaumul hisab, suasana yang menegangkan itu? Perbanyak aja amal soleh supaya kamu bisa melihat Allah saat hisab langsung tanpa sekat. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Masuk surga tanpa hisab, ada kesempatannya indah luar biasa. Quran surah kedua ayat 25. Jangan coba-coba perbanyak amal salah, tidak ada amal salehnya, karena kamu bisa masuk juga neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, di surga bagaimana kehidupannya? Silahkan siapkan. Ada surga bersama Nabi, ya ikuti tuntunannya. Quran surah 3 ayat 31. Ada surga di taman surga. Quran surah 15 ayat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Tinggal pilih saja. Semuanya ada, Pak. Bu, dari sebelum lahir sampai kita wafat, tinggal kita keluarkan aja isinya, kita pelajari sebelum kita menjalaninya. Maka hidup akan lebih mudah. Makanya kata Allah, Quran surah kedua ayat kelima, Al-Baqarah, ada orang-orang yang setiap akan beraktivitas, dia keluarkan dulu petunjuk Allah. Masya Allah. Mau jalan, dia baca bagaimana cara jalan yang disukai Allah. Mau minum, dia lihat bagaimana minum yang disukai Allah. Berumah tangga, dia pelajari bagaimana berumah tangga yang disukai oleh Allah. Turun ayat, ulaika, mereka itu ala hudan, selalu melekatkan hidupnya pada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bir rabbihim. Maka orang-orang yang seperti ini, wa ulaika humul muflihun, kata Allah, saya akan jamin hidup mereka pasti bahagia. Hidup mereka pasti bahagia. Jadi semuanya ada di Quran, Pak, Bu. Makanya setiap kali kita sholat, kita diminta oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat terkait dengan kebutuhan kita. Silahkan cek dalam sholat itu.
Bukankah kalimat salat pertama melekat dengan kata hudan? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kemudian hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya saat kita dipanggil salat setelah membaca Al-Fatihah itu, kita membaca surat. Rumus dalam fikih salatnya surat yang dibaca itu, kalau ingin mengikuti tuntunan Nabi, seharusnya kita pilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Saat ada kesulitan dalam pekerjaan, Anda salat, bacakan ayat-ayat terkait kebutuhan kita itu. Ibu di rumah tangga punya masalah, cari ayat-ayat yang sesuai dengan solusi kita itu. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 649. Di Abu Dawud ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi, posisi hadis qudsi nomor 2 di nomor 649. Perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba membaca dalam salatnya hadis qudsi, "Iyyaka na'budu." Ya Allah, sekarang kami sedang salat ibadah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami sedang punya masalah, ya Allah. Kami hanya mohonkan solusinya kepadamu, ya Allah. Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara hambaku denganku. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar sekarang salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Perhatikan rahasia salat yang pertama. Orang kalau benar salatnya, kata Nabi, itu saat berdiri seperti ini, itu sudah ditunggu oleh Allah. Kamu mau minta apa? Saya berikan, kata Allah, tanpa batas. Pernah ada yang meminta itu, dia diabadikan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria. Bu, halo? Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Masya Allah. Di Istiqlal ada yang kenal Nabi Zakaria. Alhamdulillah. Baik. Nabi Zakaria itu sepupunya istrinya Imran, namanya Hannah. Hannah itu sepupunya Nabi Zakaria. Nanti punya anak Hannah, hasil pernikahan dengan Imran melahirkan anak Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Nabi Zakaria ini berumah tangga puluhan tahun. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Disebutkan di Quran surah 19 Maryam dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Fisik sudah memutih, fisiknya sudah letih, rambut sudah memutih. Istrinya, maafkan saya ibu, divonis secara medis monofos dan mandul. Masih mungkin tidak punya keturunan? Tidak. Berobat sana sini dokter mengatakan ini nggak bisa nih, nggak ada obatnya, nggak akan mungkin punya keturunan. Perhatikan rumus Qurannya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, kemudian makhluk mulai mengangkat tangannya mengatakan mustahil, ini nggak ada solusinya, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan makhluk, segera kembali kepada Allah. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik pada Anda langsung tanpa campur tangan makhluk. Itu rumusnya. Saat itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, langsung diabadikan di Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria kemudian bermohon kepada Allah di mihrabnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabb, hamba sudah berikhtiar kemana-mana sampai hari ini belum mendapatkan keturunan. Hamba memohon kepadamu saja, ya Allah, yang punya kekuasaan tanpa batas. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti dengar doa hamba, ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak bisa mengabulkan doa hamba, pada siapa lagi hamba lantas meminta? Perhatikan, doa ini dipanjatkan dalam keadaan beliau salat, sedang berdiri dalam salat. Berdiri bahasa Arabnya qaim, sedang salat yusalli. Saat beliau berdiri begini, itu belum selesai salatnya, Bu, baru berdiri. Selesai doanya, tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya di Ali Imran. Fanadathul malaika. Seketika turun malaikat. Hurufnya fa. Fa itu harfu 'athfin bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Perhatikan.
naqaltul mandil wa al-jawal. Saya pindahkan tisu dan handphone. Kalau saya gunakan waw, itu artinya saya pindahkan dulu tisu, baru kemudian ada jeda saya pindahkan handphone. Kalau menggunakan thumma al-jawal, maka ada jeda cukup panjang. Saya pindahkan tisu, tunggu sebentar, saya pindahkan handphonenya. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, bersamaan saya pindahkan tisu, seketika saya pindahkan handphone. Ini Nabi Zakaria berdoa dalam salatnya, dalam keadaan berdiri. Selesai salat, selesai doanya, selesai doanya, tapi belum tuntas salatnya, baru selesai doa. Seketika turun malaikat menyampaikan, fa'nadathul malaika. Turun malaikat mengabarkan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Langsung namanya dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil. Sekarang jadi dan lahir dia. Jadi dan lahir dia. Kapan itu terjadi? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Nabi Zakaria berdiri dalam salat memohon dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum datang pada salat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sekali mintanya, umat Nabi Muhammad 5 kali ditunggu oleh Allah paling minimal dalam sehari. Jadi kalau Anda sudah ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari, meminta apa saja belum cukup juga Anda memohon, mesti dengan cara apa lagi Allah mengabulkan doa Anda? Karena itulah setiap selesai Al-Fatihah diisyaratkan memilih surat-surat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini masalahnya setiap sholat yang dibaca itu lagi. Anas lagi minal jinnati wal nas, dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu ya. Baik, Muhammad shalli ala Muhammad. Baik, ini sebetulnya baru muqaddimah, ini pelajarannya belum muncul ya, cuman waktu kitanya agak terbatas. Sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, kan hudan itu banyak gitu. Hudan banyak, dari mana kami memulai belajarnya? Apa yang harus kami keluarkan dari petunjuk Al-Quran ini? Maka dari itu kita akan ambil satu saja untuk hari ini, terkait langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum mengambil petunjuk-petunjuk yang lainnya. Kita ambil keteladanan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, yang dengan bahasan sederhana ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya nabi yang paling istimewa, yang sangat unik, yang bahkan kelahirannya dinantikan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan beliau, yang bahkan namanya disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang bahkan tidak berjumpa dengan beliau secara fisikal. Kita bercontoh. Maaf, Nabi Adam ketika diturunkan ke muka bumi tidak pernah menyebut nama Nabi Nuh, tidak pernah menyebutkan nama Nabi Ibrahim, tidak pernah menyampaikan nama-nama Nabi setelahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan, sebelum diutus, disebutkan di lisan-lisan Nabi sebelumnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah itu, ya, ini mohon maaf ya, saya mau tanya sebentar, yang bangun Ka'bah itu siapa? Halo? Yang bangun Ka'bah siapa? Yang Nabi Adam, boleh angkat tangan? Baik, sampai 5 ya tangannya. Baik, ada yang lainnya? Yang Nabi Ibrahim? Baik, yang tidak jelas tidak usah angkat tangan ya. Baik, sekarang kita tidak usah ngarang ya, kita kembalikan ke Qurannya dulu. Siapa sebetulnya yang membangun Ka'bah? Ternyata tidak disebutkan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96. Lihat kalimatnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia.
Bahasa Qur'annya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Jadi begitu Nabi Adam turun, Ka'bah sudah ada. Dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Nah, pada zaman Nabi Adam Ka'bah sudah ada. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir, tersapu bangunan Ka'bah ini, tersisa pondasinya. Pondasi kalau satu sisi saja, dalam bahasa Arab disebut dengan qa'idah. Qa'idah. Kalau sisinya lebih daripada satu, maka dijamakkan bentuknya menjadi qawa'id. Qawa'id. Ka'bah ada berapa sisi? 4. Baik. Karena bentuknya jamak, maka kalimatnya dirubah dari qa'idah menjadi qawa'id. 1, 2, 3, 4 sisi. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar 5 sampai 6 generasi setelah Nabi Nuh itu, zaman Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang runtuh bangunannya pada zaman Nabi Nuh tadi. Maka diabadikan di Quran surah kedua ayat 127. Perhatikan posisinya, sebelah kiri paling atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami firmankan kepada Nabi Ibrahim supaya meninggikan kembali bangunan Ka'bah, pondasi Ka'bah yang bangunannya hancur di zaman Nabi Nuh itu, ditinggikan kembali. Yang paling menarik ketika beliau akan memulai meninggikan pondasi Ka'bah, langkah pertama dipijakkan. Langkah pertama untuk mengangkat sesuatu disebut dengan maqam. Sampai hari ini ada posisinya maqam Ibrahim. Tiba-tiba di sudut yang lain datang anaknya yang masih belia, yang belum genap remaja, mengatakan kalau dalam bahasa kita, ya abati urid usa'idak, duhai ayahanda, saya ingin bantu ya. Masya Allah, ingin bantu. Bapak ibu sekalian, anak kecil belum tumbuh dewasa dengan baik, melihat ayahnya sedang bekerja, merasakan betul beban kerja ayahnya, ingin bantu. Mustahil ada anak bisa seperti ini kalau ayahnya tidak memberikan yang terbaik pada anaknya. Tiba-tiba datang dari sudut yang lain membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau sudah mulai disusun-susun, berubah namanya menjadi hijr. Kalau sudah berbentuk disebut dengan hujrah. Kalau banyak bentuknya disebut dengan hujurat. Maka datang dari sisi yang lain membawa batu disusun. Sampai hari ini areanya disebut dengan Hijr Ismail. Setelah selesai menyusun meninggikan bangunan Ka'bah itu, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Perhatikan apa doanya. Di antara doa yang dibacakan mengisyaratkan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah. Mohon izin saya bertanya, siapa di antara rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah? Halo? Tidak ada selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekarang masih ada napak tilas kelahirannya. Anda kalau dari Menara Zamzam itu, samping ada Jabal Qubais yang jadi istana raja, geser sedikit, ya, geser sedikit ke arah kanan sekitar 100 meter, itu ada bangunan warna krem yang sekarang jadi perpustakaan, ya, Al-Maktabah Al-Qadimah, jadi museum. Itu diduga tempat Nabi SAW dilahirkan. Muhammad SAW 30 generasi sebelum kelahirannya disebutkan oleh 2 orang Nabi sebelumnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, 1 generasi Nabi sebelumnya spesifik menyebut namanya. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan pelajarilah ketika Isa anaknya Maryam menyampaikan kepada kalangan umatnya, ya Bani Israel, hei Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah yang ditujukan pada kalian. Maaf, jadi Nabi Isa itu
sudah mengatakan kepada umatnya, saya ini Rasul khusus untuk kamu saja, bukan untuk umat yang lain. Umatnya Nabi Isa itu adanya di sekitaran Palestina sekarang, Bu. Pak ya. Di Nabi Isa itu khusus diutus untuk di sekitaran Palestina. Al-Masih yang disebut dengan Yesus sekarang, itu tugasnya cuma di Palestina aja. Jadi kalau sekarang kemudian disimpangkan sampai datang ke Indonesia, itu kelebihan. Seharusnya di sana aja, nggak boleh keluar itu, dan nggak boleh menyimpang juga. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya membenarkan kitab sebelum saya namanya Taurat. Yang paling menarik, lihat kalimatnya. Wa mubasysyira, dan saya akan berikan kabar gembira pada kalian. Bi rasulin, akan datang dengan datangnya seorang rasul setelah saya. Masya Allah. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, langsung disebutkan namanya. Akan datang setelah saya seorang rasul, namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Sebelum berjumpa dengan rasulnya, sudah disebutkan namanya. Namanya adalah Ahmad, rasul terakhir yang akan dikirimkan pada kalian. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Sebelum dilahirkan Nabi kita ini, bahkan namanya sudah disebutkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya, keistimewaannya sudah diungkapkan. Bahkan Nabi Isa pun, maaf ya, Nabi Isa pun yang belum pernah jumpa Nabi Muhammad di masanya, belum pernah lihat Nabi Muhammad di masanya, menyampaikan pada kaumnya, kalian mesti gembira, mesti gembira. Orang yang belum bertemu sudah diminta gembira, apalagi kita yang kedatangan Nabi. Jadi sangat tidak wajar kalau ada orang-orang yang tidak gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak wajar kalau ada orang-orang yang, maaf, sudah diutus Nabi Muhammad, bukan cuma tidak gembira, bahkan mencari nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Yang agak repot, sangat keterlaluan, bukan hanya mencari nabi lain, langsung ngaku nabi. Ini yang agak repot ini. Pak, syahadat kita kan Muhammad, tapi kata Nabi Isa, Nabi terakhir Ahmad. Akhirnya muncul nama-nama Ahmad, ngaku jadi nabi. Ini yang repot. Kemarin ada AM, tidak perlu disebut namanya ya, Ahmad awalnya itu. Karena melihat nama Nabi terakhir Ahmad, langsung ngaku nabi. Pelatih bulu tangkis tuh, Masya Allah. Ditangkap oleh polisi. Ditanya, kenapa kamu mengaku nabi? Pak, saya ke Bogor, dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat alas, dia dapat wahyu, Bu. Kalau orang Bogor berhenti, dikira selesai. Ternyata Masya Allah, di Bandung muncul tukang cukur, Pak. Ngaku nabi, bersaing dengan Bogor. Maaf, kalau yang ngaku nabi memang sudah dari dulu sudah banyak gitu. Yang sekarang itu bukan cuma kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian, ketinggalan jauh. Ya, jadi tidak aneh kalau ada yang ngaku-ngaku itu. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada aja pengikutnya itu. Silakan dicek itu. Muncul nabi baru, ada pengikutnya. Muncul yang baru, ada pengikutnya. Itu yang agak aneh. Kata para pakar, maaf ya, masyarakat kita sekarang sedang dirundung penyakit cepat kaget, gampang kagum. Cepat kaget, gampang kagum. Ada mall baru, ibu-ibu ke sana. Numpang kagum aja, Pak, belanja enggak? Balik lagi. Ada nabi baru, ada pengikutnya. Masya Allah. Itu yang repot tuh. Yang paling bermasalah kadang-kadang kagetan ini membawa dampak yang tidak baik, sehingga cari akal-akalan yang tidak mulia. Media ada berita, gampang kaget. Masya Allah, cari berita dengan cara yang tidak elok. Dulu Kiai Haji Zainuddin MZ punya kisah yang sangat bagus untuk mengilustrasikan. Ada terjadi tabrakan. Masya Allah, heboh orang lihat. Tabrakan. Ada orang media datang, sudah nggak bisa masuk karena orang-orang berkerumun padat ya. Tolong kasih jalan, orang nggak mau kasih jalan karena pengen dia. Akhirnya kaget, cari cara, bagaimana cara saya supaya bisa meliput moto situasi itu. Maaf Pak, saya bapaknya korban. Saya bapaknya korban. Kan orang kaget namanya bapaknya korban. Akhirnya dikasih jalan. Silakan, ada bapaknya korban, dibuka jalan. Begitu sampai melihat korban yang tertabrak, pucat Bu mukanya. Iya, pegang foto nggak dijepret. Rupanya yang ketabrak anak monyet, Pak. Bingung gitu. Mau narik kata-kata susah, gitu ya. Sudah bilang bapaknya korban, jadi repot ya. Ngaku nabi, ada yang ikut. Selesai ini. Jakarta ibu kota negara, nggak mau ketinggalan.
Bogor Nabi, Bandung Nabi, Jakarta, LA, malaikat langsung. Masya Allah. Ingin didaratkan di Monas. Hah? Kena sama polisi lagi, tangkap hukum 5 tahun. Polisi kita tuh, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Maaf Pak Tito ya, Pak Tito nanti ada jam 10 di sini itu. Hebatlah polisi kita tuh, subhanallah. Saya teruskan dulu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kembali ke Ahmad. Nah sekarang pertanyaan yang paling menarik, kenapa Nabi Isa menyebut nama Nabi kita dengan Ahmad, sedangkan Allah di ayat-ayat lain mengungkapkannya dengan Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad. Disebutkan dalam Al-Quran, ada 2 nama yang disebutkan bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, disebut dengan nama Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Pertama, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 Muhammad ayat ke-2. Dan Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat ke-29. 4 kali disebutkan. Yang kedua disebut dengan nama Ahmad. Disebutkan di Quran 1 kali saja. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Nah ini yang paling menarik bagi kita. Semua nama-nama Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya menggunakan nama diri, nama zat. Sedangkan Nabi terakhir Muhammad SAW, semua nama yang melekat pada beliau itu semua menggunakan nama sifat. Perhatikan bedanya. Kalau nama diri, nama zat, dalam ilmu bahasa itu diperuntukkan untuk membedakan satu benda dengan benda yang lainnya, satu orang dengan orang yang lainnya. Baik. Ini apa? Halo, ini apa? Gelas. Baik. Alhamdulillah. Ini apa? Halo, ini apa? Kotak tisu. Baik. Alhamdulillah. Kalau yang ini? Tisu. Baik. Mas, tolong minta tisu. Tiba-tiba dibawakan yang ini. Baik. Benar tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan nama zat. Disebut tisu untuk membedakan dengan kotaknya. Disebut gelas untuk membedakan dengan airnya. Ada juga semua itu dilekatkan pada manusia untuk membedakan antara nama satu dengan yang lainnya. Apa bedanya Asep dengan Otong? Namanya. Ketika Anda panggil Mang Asep, gak mungkin Mang Otong yang nengok. Pasti error itu. Asep ya Asep, Otong ya Otong. Ya, tidak sama. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun kadang-kadang kita suka lupa dengan fungsi itu, terutama ibu-ibu tuh. Ya. Bu, ojek bu? Iya Pak, padahal namanya Nina tuh. Ojek bu? Iya, harusnya ibu jawab. Bukan Pak, saya Nina. Panggil ojek? Iya. Masya Allah. Pak, kampung rambutan Pak? Iya. Masya Allah. Padahal namanya Dodi tuh ya. Baik, itu nama zat namanya. Zat. Tapi sifat adalah nama yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang melekat pada benda dan orangnya. Jujur itu sifat. Sabar itu sifat. Tawadhu itu sifat. Nah, yang penting Anda catat, nama zat itu bisa gugur hilang bersamaan dengan hilang orangnya. Tapi nama sifat sampai kapanpun tidak akan pernah luntur sekalipun pemiliknya telah hilang di telan bumi. Orang jujur, orangnya belum boleh meninggal, tapi jujurnya tidak mungkin wafat. Masya Allah, kalau orang jujur sekalian jujurnya ikut meninggal, ya siapa yang punya sifat jujur lagi? Tidak ada. Itulah yang melekat pada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, Nuh nama zat, Adam nama zat, Musa nama zat, Isa nama zat, Muhammad SAW sifat, Ahmad sifat. Dan semua nama yang melekat pada Nabi SAW ternyata seluruhnya nama sifat. Allahu Akbar. Semua sifat baik yang ada melekat di muka bumi ini ternyata menjadi bagian dari sifat Nabi Muhammad SAW. Dan otomatis menjadi namanya. Otomatis menjadi namanya. Kalau ada sifat jujur, maka beliau pemiliknya disebut dengan Al-Amin, sifatnya. Kalau ada orang-orang yang benar, maka beliau pemiliknya, sifatnya muncul As-Sadiq. Semua. Kalau ada orang yang menghapuskan keburukan, maka beliau Al-Mahi. Kalau ada orang-orang yang punya sifat kasih lembut, beliau Al-Hanim. Yang paling menarik, ketika beliau disebut dengan Muhammad, apa artinya Muhammad?
Dan apa keteladanan yang bisa kita ambil dari nama ini untuk kita praktikkan sebagai taklim pertama kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kalau nanti waktunya masih memungkinkan, kenapa Nabi Isa menyebut dengan sifat Ahmad bukan dengan nama Muhammad? Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang punya sifat baik dengan sesama, dengan makhluk, satu saja sifatnya, itu orang Arab akan menyebut dengan nama Mahmud. Misal, ada orang jujur gitu ya, walaupun kurang sabar, misal, itu Mahmud. Sebaliknya, sabar luar biasa, tapi agak kurang jujur, itu Mahmud. Maaf Pak Mahmud ya, bukan berarti Bapak juga satu sifat, tidak ya. Maksudnya punya keunggulan tertentu. Tapi kalau orang ini bisa menghimpun semua sifat-sifat kebaikan, ya, maka dirubah kalimatnya jadi bentuk superlatif, sirah mubalaghah, dari Mahmud menjadi Muhammad. Menjadi Muhammad. Kenapa Nabi ini dinamakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad? Seakan-akan ingin melukiskan kesan kepada kita. Nabi terakhir ini saking mulianya sifat-sifat yang melekat pada dirinya, Allahu Akbar. Hampir semua sifat-sifat kebaikan terkait dengan makhluk dimiliki dalam pribadi beliau. Kalau ada orang sabar, ini Nabi yang paling sabar. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang tawadhu, beliau yang paling rendah hati. Kalau ada yang pemberi, beliau yang paling dermawan. Pak, Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Saya mau tanya sebentar, Bu. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Halo? Baik. Yang bilang kaya angkat tangan. Yang bilang miskin? Yang tidak jelas? Oh, kita bikin kesepakatan aja ya. Baik. Kalau kita belum tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Baik. Katakan apa? Wallahu a'lam. Malaikat ditanya, belum tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya oleh Nabi tidak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Masya Allah, ada bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya tahu semuanya. Nabi orang kaya, orang miskin? Allahu a'lam. Ini masjid apa sekarang? Sudah berada di sini belum tahu masjidnya. Istiqlal Pak. Baik. Nabi itu ternyata Ibnu Majah nomor hadis 3221. Orang kaya Pak, dalam urusan ibadah. Perhatikan keterangan Jabir bin Abdullah ketika beliau menyebutkan tentang korbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat beliau akan menyembelih hewan korban, aqbal al-qiblah, dihadapkan semua hewannya ke kiblat. Berapa jumlahnya? 100 ekor. 100 ekor. Setiap kali akan menyembelih 100 ekor. Lalu bagaimana cara menyembelihnya? Sebelum disembelih, qala, beliau kemudian mengatakan, lihat kalimatnya, betapa pedulinya Nabi Muhammad SAW tidak hanya dengan dirinya, tapi disebutkan orang-orang sekitarnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon terima korban ini dari pribadi Muhammad dan dari keluarga besar Muhammad, dan mohon ya Allah dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya mungkin gak bisa kurban ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, tingkat surga paling tinggi, dijaga dari berbagai kesalahan, berkurban 100 ekor hewan kurbannya, masih berbicara tentang umatnya, untuk umatku ya Allah, dan tidak menginginkan bagiannya ya Allah ya Rabbi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik, ada orang datang mengaku umatnya. Masya Allah, kurban cuma 1 ekor kambing, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan pagi ini. Amalan berantakan, hisab masih menegangkan, masih rebutan pahanya. Nabi saja yang jelas surganya masih menyebut umatnya. Umatku ya Allah. Hadirin, satu kisah kemudian beliau datang ke Taif. Tiba-tiba berdakwah dilempari sampai keluar darah di keningnya. Sebagian giginya kemudian mulai tanggal, kakinya sudah mulai terluka, sampai Zaid bin Harithah tidak kuat menjadi tamengnya. Kata beliau, ya Rasulullah, kita berteduh kemudian di satu tempat.
Saat berteduh dalam naungan pohon, tiba-tiba turun malaikatul jabal, malaikat penjaga dua gunung, sampai mengatakan, "Ya Rasulullah." Saking merasakannya penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat turun sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit. Is'alullah, mohonkan kepada Allah supaya saya angkat dua bukit Taif untuk menghimpit manusia-manusia yang tidak punya sopan santun ini. Saya himpit mereka." Apa kata Nabi? "La, mohon jangan angkat. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Mereka cuma belum tahu saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di penghujung akhir hayatnya, Pak. Allahu Akbar. Sampingnya ada istrinya Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyidah Fatimah. Kemudian ada menantunya Ali bin Abi Thalib ridwanullahu alaihim jami'an. Tapi siapa yang disebutkan di dalam akhir kehidupannya? Fudail bin Abbas radhiyallahu taala anhuma membawakan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, menunaikan salat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah. Bukan istrinya yang disebutkan, bukan penantunya yang disebutkan, bukan putrinya yang disebutkan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan di akhir kehidupan yang disebutkan Anda yang belum pernah dilihat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bahkan dikisahkan dalam satu ketika, kata para sahabat, Nabi pernah satu kali mengatakan, "Syaqaqtu bi ikhwani." Saya sekarang sudah rindu betul dengan saudara-saudari saya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, "Lastum bi ikhwani." Kalian bukan saudara-saudari saya. "Walakinnakum ashabi." Tapi kalian sahabat-sahabat saya. "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi." Saudara-saudari saya itu orang-orang yang tidak pernah melihat saya dengan wajah mereka, tapi mereka mau beriman kepada saya. Bapak Ibu, sebelum kita nampak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, Nabi sudah merindukan kita. Kata Nabi, "Saya rindukan saudari-saudari saya sekarang ini." Bahkan dalam suatu riwayat, walaupun validitasnya belum digali dengan seutuhnya, itu masa akhir sakaratul mautnya, ketika malaikat datang hendak menjemput nyawanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana maut berjalan sampai mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, jika Engkau perkenankan ya Rabb, jika Engkau perkenankan." Kalau ada kalimat hadis jika Engkau perkenankan, ini menunjukkan tanda doanya belum tentu diperkenankan. Jika Engkau perkenankan ya Allah, dengan keadaan pada saat ini, la haula wala quwwata illa billah. Nabi merasakan bagaimana maut berjalan. Beliau merasakan beban umatnya, bagaimana tatkala merasakan sakaratul maut ini. Maka dengan perasaan ini kemudian beliau berkata, "Ya Allah, jika Engkau perkenankan saat ini, Engkau timpakan seluruh sakaratul maut. Engkau timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku dalam sakaratul maut itu, supaya mereka saat meninggal tidak mengalami sakaratul maut lagi. Ya Allah, jika Engkau berkenan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang dialami umatku saat sakaratul maut itu, timpakan kepadaku sekarang, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi dalam keadaan wafat." Karena itulah sampai turun surah kepada kita menyampaikan. Quran surah ke-9 ayat 128 itu. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah diutus kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian. "Azizun 'alaihi ma'anittum." Masya Allah, sangat terasa beratnya beban kehidupan kalian. Kata Allah, kalau kita beribadah pun, kalau Nabi bisa ngambil, pengen diambil oleh Nabi itu. Kalau ada umat yang ahli neraka, kalau bisa oleh Nabi itu ditebus dengan syafaatnya. Kalau ada orang yang sakit dalam sakaratul maut, kalau bisa Nabi wakili rasa sakitnya itu. Harisun 'alaikum, begitu peduli dengan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman itu sangat kasihnya luar biasa. Makanya malaikat Jibril itu sampai turun, Pak, ketika Nabi akan khutbah, melangkahkan langkah pertamanya di riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi. Itu malaikat Jibril sampai turun mengecam orang yang tidak bisa berbuat baik, berterima kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kita tidak bisa membalas jasa Nabi, tapi setidaknya kata malaikat kita bisa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata malaikat Jibril, hadisnya sahih.
bu'dun. Dalam riwayat lain, raghima anfu rajulin liman adraka indahu falam yusalli alaik. Muhammad, sungguh keterlaluan ini. Sungguh celaka. Keterlaluan. Kalau ada umatmu disebutkan namamu di sampingnya, tidak mau bersalawat kepadamu. Tidak bisa kita membalas bakti Nabi SAW, jasa beliau kepada kita. Kata malaikat, paling minimal ketika disebutkan nama Muhammad, maka bersalawatlah kepadanya. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling menarik, apa yang diinginkan dari nama ini? Sebetulnya bukan hanya diketahui sifatnya. Itu sudah ma'ruf. Jangankan pada manusia, maaf, pada hewan. Saat akan disembelih, kata Nabi, tolong jangan sakiti hewan itu, tajamkan pisaunya, cepat sembelih. Ketika ada tumbuh-tumbuhan, tolong jangan rusak. Tolong jangan rusak. Masya Allah. Jaga dengan baik, kata Nabi, jangan rusak tanaman. Sehebat-hebatnya orang berperang, jadi maaf ya, dalam peperangan itu tidak ada nilai kasih. Makanya surat At-Taubah yang berisi peperangan itu tidak dibuka dengan bismillah, karena tidak ada nilai kasih. Izin, ada nggak peperangan misalnya yang penuh dengan kasih sayang? Assalamualaikum, saya mau nembak ya, izin. Oh, keke. Pernah sakit nggak? Oh, nggak ada begitu. Tembak ya tembak gitu kan. Tapi dalam suasana seperti ini pun kata Nabi, hei mujahid yang berperang, emosi kalian jangan rusak tanaman, jangan sakiti anak kecil, jangan sakiti orang-orang sepuh. Maaf, jangan membunuh dengan nafsu, tidak ada itu. Karena itu tidak benar kalau ada orang tembak sembarangan, bunuh sembarangan, ledakan diri, merusak orang lain tanpa ketentuan yang benar. Itu bukan dari tuntunan Islam. Saya pernah ditanya di Lampung, ya Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu bagian dari jihad fisabilillah? Saya jawab, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di Allah, bukan di Jalan Tamrin. Dia nggak nyambung gitu. Ada. Dan yang paling gampang dilihat tuh yang kemarin tuh, Masya Allah. Saya agak sedikit itu sudah ada memo ya. Baik, 5 menit lagi kita mau selesai. Apa yang dimaksud dengan nama ini yang diinginkan oleh Quran? Saya tutup Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan yang kami inginkan dari orang-orang yang bersama beliau itu, maksudnya umatnya. Bukan cuma mengetahui nama dan sifatnya, tapi kata Allah, teladani nama-nama itu, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara meneladaninya? Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan beliau, umatnya itu, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Dapat mengambil makna nama Muhammad itu, menerapkan dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda mengaku umatnya Muhammad SAW, keluarkan sifat-sifatnya. Sesama muslim, ruhama'u bainahum, hadirkan sifat saling kasih, bantu dengan yang lainnya. Nah, ini sekarang sedang dihadirkan di hadapan kita, tampak tidak itu? Jangan-jangan tiap hari Anda rajin taklim, datang ke ustadz satu dengan yang lainnya, tapi ketika Allah meminta buktinya tidak tampil dalam diri kita. Saya baru datang itu dari ujung Jawa Tengah, namanya Telas. Habis lah, di Google juga nggak ada itu, Telas. Masya Allah. Di sana ada penggembala kambing, Bu, Pak, kami kunjungi. Jarang ngaji seperti Bapak Ibu sekarang. Tapi begitu saya lihat kambingnya ditutup dengan botol aqua pecahan begini, saya tanya, kenapa ini kambing? Sakit. Perhatikan, kata orang ini bukan sakit mas, tapi ini kambing baru didatangkan dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ada orang desa yang hidupnya cuma 100.000 per bulan. Kedatangan tamu, semua yang terbaik dibagikan. Bukan hanya menutup lisannya, mulut kambingnya bisa dijaga. Ada orang tiap waktu ikut ta'lim, sana sini bergerak dalam kebaikan, tapi praktek kehidupannya belum muncul apa yang ia pelajari itu. Itu yang belum tepat. Saya tidak, Ustaz, kata ibu di sana. Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Iya ya, nggak nyangka ya ibu itu, nyangka tuh. Hati-hati gitu ya. Maka dari itu mari kita praktekkan nama Nabi ini, lekatkan dalam kehidupan kita, dan contoh yang terbaik, alhamdulillah. Kemarin 2 Desember sudah kelihatan, banyak tidak merusak rumput, ya.
Kemudian saling tidak dorong-dorongan, bergerak dengan bersamaan. Ayo coba lihat, apakah tanggal itu saja atau bisa dipraktikkan nggak dalam kehidupan sekarang? Nggak ada faedahnya kalau cuma rame-rame menuntut sesuatu, tapi tidak diaplikasikan kebaikan setelahnya. Bisa nggak setelahnya saling merangkul dalam kebaikan, tidak mencela satu dengan yang lainnya, membantu dalam kebaikan. Sekarang Allah sedang tuntut kita tuh di Aceh. Apa yang sudah kita berikan? Ayo, jangan-jangan Allah titipkan tenaga kepada kita, diminta untuk digunakan. Allah titipkan harta kepada kita, diminta untuk diinfakkan. Biasanya teman-teman Darut Tauhid ini setelah kajian suka ada sorban itu yang dipergunakan untuk membantu saudara-saudari yang lainnya. Coba dicek. Minimal doa. Doa itu. Ini bantu dengan tenaga tidak ada. Bantu dengan pikiran tidak ada. Dengan harta juga susah. Mendoakan juga susah. Ya, Masya Allah, lantas apa yang bisa diberikan? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira karena waktunya sudah berakhir, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan pada kita. Saya ingin berikan satu yang singkat saja sebagai penutup. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad? Saya akhiri. Karena di zaman Nabi Isa ada dugaan bahwa Nabi Isa itu Rasul yang terakhir. Karena Nabi Isa punya sifat kasih yang sama terhadap makhluk dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah lewat dengan 12 muridnya di sungai yang ada bangkai anjing, tiba-tiba muridnya menutup hidung mengatakan, "Guru, ini bangkainya bau." Kata Nabi Isa, "Ih, putih betul giginya itu, bersih." Kata muridnya, "Kok guru berkata begitu?" Kata Nabi Isa, "Manusia itu hanya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Bila buruk apa yang dia pikirkan, maka tidak baik apa yang dia ungkapkan." Nabi Isa itu jangankan pada manusia, pada bangkai hewan masih baik, Pak. Maka pada saat itu ada ramalan Rasul terakhir itu punya sifat baik pada makhluk, diduga Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bukan. Sifat Rasul terakhir itu lebih daripada saya. Walaupun punya sifat yang sama kebaikan pada makhluk, tapi dia Ahmad. Ahmad itu adalah sifat seorang hamba yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1130. Nomor hadis 1130 dari Mughirah bin Syu'bah. Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, menunaikan sholat tahajud, Allahu Akbar, sampai kakinya bengkak-bengkak. Tahukah Anda, bengkak-bengkak itu bukan setelah sholat, bukan setelah sholat, tapi baru rakaat pertama, Bu. Rakaat pertama. Pernah Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1553, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Enggak usah ditanya deh bagaimana bagus dan panjangnya bacaan Nabi. Penasaran. Besoknya diikuti Nabi salat di belakang Nabi. Saya tutup, begitu bertakbir Allahu Akbar, rakaat pertamanya. Nabi Rasul singkat surga paling tinggi. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai 100 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata terus sampai Ali Imran. Al-Baqarah 284, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan terus, ternyata sampai An-Nisa 176 ayat. Setelah An-Nisa 5 juz 4 halaman baru ruku. Besoknya Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, kata beliau, saya sering menduga kapan Nabi rukunya nih, sehingga khawatir tidak khusyuk. Ini tidak mudah ini. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa begini?" Kata Nabi, enteng aja, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Rasul, karena itu disebut dengan Ahmad. Tidak mudah kita mengikuti itu. Ya, sempat ada kelompok pencinta sunnah itu di Bekasi. Saya ada sholat gerhana, ya izin sebentar. Saya sampaikan, "Pak Ibu, kita ada sholat gerhana nih, pahalanya banyak, ya jarang-jarang ini. Mari kita tunaikan, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah. Tapi mohon izin, saya mau sampaikan, mau persis seperti Nabi atau coba mirip-mirip dulu?" Mereka katakan, "Ustaz, seperti Nabi, kapan Nabi dapat pahala?" Baik, kalau seperti Nabi, maka mohon izin memberikan informasi dulu. Salat gerhana itu khusuf, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Jadi suratnya ada 4. Sebelum ruku baca surat, dari ruku baca surat lagi. Kalau ingin persis seperti Nabi, surat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai tuntas. Ketiga An-Nisa sampai selesai, baru yang keempat sampai Hisma Rabbikal A'la. Tanpa saya minta tanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. "Ustaz, mirip-mirip Nabi aja." Wah, itulah Ahmad ya. Saya kira kita cukupkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan pada kita semua dan kebaikan pada guru-guru kita, ya ustaz-ustaz yang lainnya. Semoga dirawat oleh Allah, diikhlaskan dakwahnya,
dan dimuliakan oleh Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita golongan yang terbaik insyaallah. Silakan diteruskan dengan nanti. Saya mohon izin karena harus ke tempat yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya rabbal alamin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.